Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel HFZ bersama Pak Hafiz. Jangan lupa untuk berdoa agar dipermudah dalam memahami dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita menuju ke konten. Hari ini kita akan membahas tentang bunga tunggal dan juga bunga majemuk. Bunga adalah jasa dari pinjaman atau simpanan yang dibayarkan pada akhir jangka waktu yang telah disepakati bersama. Rumus penentuan besarnya bunga, suku bunga dan tabungan akhir, ini bunga itu simbolnya M, suku bunga I, dan tabungan akhir MN. Misalkan seorang menyimpan atau meminjam uang di lembaga keuangan sebesar M dengan suku bunganya I dan besar tabungan akhir atau pinjaman akhirnya adalah MN. Maka dapat kita rumuskan MN tabungan akhir atau pinjaman akhir sama dengan M ditambah B sehingga B sama dengan MN dikurangi M. Ini tinggal otak-atik aljabar ya, pindah-pindahan ruas ya. Dengan I-nya adalah sama dengan B dibagi M kali 100%. Sehingga B-nya adalah I dikali M. Oke, B-nya adalah bunga dalam rupiah, I-nya adalah suku bunga dalam persentase, M-nya adalah tabungan awal atau pinjaman awal, dan MN-nya adalah tabungan akhir atau modal yang harus dikembalikan. Berikut contoh soalnya. Budi meminjam uang dari koperasi sebesar 1 juta rupiah. Setelah 1 bulan, maka Budi harus mengembalikan modal beserta bunganya sebesar Rp1.030.000. Tentukanlah besar bunga dan suku bunganya. Jadi di sini diketahui besar pinjamannya adalah 1 juta, pinjaman yang harus dikembalikan adalah Rp1.030.000, yang ditanyakan adalah besar bunga B dan suku bunga I. Tadi rumus B apa? Rumus B itu adalah MN dikurangi M. Berarti penyelesaian untuk B adalah MN dikurangi M. MN-nya Rp1.030.000 dikurang 1 juta. Sama dengan 30.000. Jadi bunganya adalah 30.000. Berikut untuk suku bunga. Suku bunga I sama dengan B dibagi M kali 100%. B-nya adalah 30.000, M-nya adalah 1 juta dikali 100%. Rp30.000 dibagi 1 juta rupiah adalah 3/100. 3/100, 100 yang di sebelah sini sama 100 yang di persen, bisa dioperasikan sehingga hasilnya adalah I-nya 3%. Maka kesimpulannya adalah besar bunga adalah 30.000 karena ditanyain bunga, dan suku bunganya adalah 3%. Bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Perhitungan bunga tunggal setiap periode selalu dihitung berdasarkan besarnya modal yang tetap. Contohnya seperti ini. Iwan mendapatkan dana pinjaman dari Yayasan Pendidikan HFZ Indonesia untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan pinjaman 20 juta rupiah. Dengan bunga tunggal 5% per tahun selama 4 tahun. Dia membayar lunas pinjamannya setelah 4 tahun sebesar 24 juta. Dengan rincian pinjaman sebagai berikut. Jadi pada tahun 0 bunganya belum ada, pinjamannya 20 juta. Pada tabel ini terlihat bahwa besarnya bunga itu 1 juta itu diperoleh dari 5% dikali 20 juta. Suku bunga dikali dengan pinjaman atau modal awal. 5% dikali 10 juta itu hasilnya adalah 1 juta rupiah. Nah,
terlihat bahwa besarnya bunga selalu sama setiap tahun. Tahun pertama 1 juta, tahun kedua 1 juta, tahun ketiga 1 juta, tahun keempat juga 1 juta. Inilah yang dimaksud dengan bunga tunggal. Perhitungan bunganya setiap periode berdasarkan besarnya modal yang tetap. Untuk rumus bunga tunggal, misalkan kita menabung atau meminjam uang dengan modal awal M, dengan suku bunga I per periode selama N periode. Besarnya bunga tunggal atau B ini dapat dihitung dengan rumus B sama dengan N periode lama periode dikali I dikali M. B-nya adalah bunga dalam rupiah, N-nya adalah lama periode, I-nya adalah suku bunga dalam persentase, dan M-nya adalah tabungan awal atau pinjaman awal. MN adalah tabungan akhir atau modal yang harus dikembalikan. Modal akhir atau MN dari modal awal setelah dibungakan selama N periode dengan suku bunga I setiap periodenya, yaitu ini rumus MN sama dengan M ditambah B. Jadi tabungan akhir atau modal yang harus dikembalikan itu adalah modal awal ditambah bunga. Tadi kan bunganya itu adalah N dikali I dikali M. Berarti MN bisa kita rumuskan M dikali 1 tambah NI. Dari mana nih? Nah, B-nya kan berubah menjadi NIM. M-nya sama-sama M, difaktorkan, dikeluarkan. Awalnya adalah M ditambah NIM. Berarti kalau difaktorkan M-nya keluar, maka jadinya 1 ditambah NI. Tadi M itu apa? Tabungan awal atau pinjaman awal. 1 ditambah N. N itu apa? Lama periode. I itu adalah suku bunga dalam persentase. Contoh soalnya seperti ini. Adam menabung di bank HFZ sebesar 2.500.000 dengan suku bunga tunggal 3% per catur bulan. Jika ia menabung selama 1 tahun 8 bulan, maka berapa besar bunga dan tabungan akhir yang diperoleh Adam? Nah, kita catat dulu informasinya. Diketahuinya adalah tabungan awalnya M, yaitu 2.500.000. Suku bunganya I, suku bunganya adalah 3%, tapi ini per catur bulan ya. Catur bulan itu ketika kita ingat zaman SD, perhitungan waktu, catur bulan itu adalah 4 bulan. Jadi setiap 4 bulan, bukan setiap tahun. Nah, periodenya adalah 1 tahun 8 bulan. Karena bunganya adalah per 4 bulan, kita bikin nih 1 tahun 8 bulan itu berapa kali 4 bulan. Sekali lagi, 1 tahun 8 bulan itu berapa kali 4 bulan. Nah, 1 tahun 8 bulan itu kan adalah 20 bulan ya. 12 tambah 8, 20 bulan. 20 bulan dibagi 4, jadi 5. Jadi periodenya adalah 5. 1 tahun 8 bulan itu adalah 5 kali catur bulan. Jadi periodenya bukan dari 1 tahun 8 bulan. Periodenya bukan 1,8. Periodenya bukan 1 tahun 8 bulan. Tapi karena suku bunganya itu per 4 bulan, maka periodenya 5. Yang ditanyakan adalah besar bunganya. B dan tabungan akhir M 5. Kenapa M 5? Karena N-nya periodenya adalah 5. Penyelesaiannya untuk B, bunga, itu adalah kan rumusnya N dikali I dikali M. N-nya 5, I-nya 3%, M-nya adalah 2.500.000. Berarti setelah kita hitung-hitung ini semua, N-nya 5, I-nya 3%, 3/100, M-nya adalah 2.500.000. Berarti dihitung ini
Jawabannya 375.000 rupiah. Bagaimana dengan tabungan akhirnya? Bisa kita gunakan rumus M tambah B. M5 adalah M tambah B. M tambah B berarti sama dengan M-nya tadi 2.500.000, B-nya adalah 375.000. Jadi M5-nya adalah 2.875.000. Maka besar bunganya adalah 375.000 dan tabungan akhirnya adalah berikutnya adalah bunga majemuk. Bunga majemuk ilustrasinya seperti ini. Jika seseorang menyimpan uang di bank, kemudian setiap akhir periode bunga yang diperoleh tersebut tidak diambil, maka bunga itu akan berbunga lagi bersama dengan modal. Jadi bunga yang diperoleh nilainya menjadi lebih besar dari bunga pada periode sebelumnya. Nah, perbedaannya dengan bunga tunggal adalah di konsep bunganya. Kalau bunga tunggal dari awal periode sampai akhir periode nilainya sama. Kalau bunga banjemuk dari awal periode sampai akhir periode bunganya berubah-ubah. Contohnya seperti ini. Sinta meminjam uang di koperasi untuk membeli mobil sebesar 75 juta. Dengan bunga majemuk 3% selama 3 tahun. Sinta mendapatkan rincian pinjaman yang harus dibayarkan di akhir tahun ketiga sebagai berikut. Dari tabel ini terlihat bahwa besarnya bunga terus berubah setiap periodenya. Dengan mengkalikan suku bunga 3% dengan besarnya modal pada periode sebelumnya. Pada periode sebelum berarti di sini nih. 3% dikali 75 juta. Itu adalah 2.250.000. Nah, pinjamannya berarti menambah nih. Pinjaman akhirnya menjadi 75 juta ditambah 2.250.000. Itu adalah 77.250.000 rupiah. Nah, untuk pada periode kedua, pada periode berikutnya, suku bunganya 3% itu tidak lagi dikalikan dengan 75 juta, tapi dikalikan dengan 77.250.000. Perbedaannya seperti itu ya di bunga tunggal sama bunga majemuk. Jadi kalau bunga tunggal dari awal sampai akhir tadi bunganya sama besarnya. Kalau di bunga majemuk, besar bunganya berbeda setiap periodenya. Dan untuk periode ketiga berarti bunganya adalah 3% dikalikan dengan 79 juta ini hasilnya adalah 2.387.000 ini. Untuk rumus bunga majemuk, misalkan kita menabung atau meminjam uang dengan modal awal M dengan suku bunganya I per periode selama N periode. Besarnya bunga majemuk dapat dihitung dengan rumus demikian. Bunga pada periode ke N itu sama dengan 1 ditambah I pangkat N min 1 dikali I dikali M. Ini keterangannya, BN adalah bunga pada periode ke N, akhir periode ke N, terus N adalah lama periode, I-nya suku bunga, M-nya adalah tabungan awal atau pinjaman awal. Nah, berdasarkan rumus ini, besarnya modal akhir dapat langsung kita hitung dengan rumus berikut. MN sama dengan M dikali 1 tambah I pangkat N. Ini adalah rumus untuk besarnya modal akhir atau pinjaman akhir. Langsung ke contoh soal saja ya. Contohnya seperti ini. Rita meminjam uang di koperasi sebesar 2.500.000.
dibungakan dengan bunga majemuk tiap bulan. Bunga majemuk tiap bulan. Setelah 2 tahun, modal menjadi Rp4.021.093,12. Saya ulangi, Rp4.021.093,12. Tentukan suku bunganya. Jadi di sini kita tahu bahwa modal awalnya atau pinjaman awalnya 2.500.000, periodenya berarti 2 tahun. Tapi karena dia bilang dibungakan dengan bunga majemuk tiap bulan, maka 2 tahun ini kita bikin jadi bulan satuannya, yaitu 2 tahun 24 bulan, maka periodenya 24. Pinjaman akhirnya berarti M24, karena periodenya 24, bukan 2 tahun. Karena suku bunganya mau dihitung, mau per tiap bulan. Jadi M24-nya adalah Rp4.091.093,12. Yang ditanyakan besar suku bunganya, I-nya. Berarti kita masukin ke rumus MN. MN sama dengan M dikali 1 plus I pangkat N. M24-nya adalah Rp4.021.093,12. M-nya atau modal awalnya adalah 2.500.000. 1 ditambah I pangkat 24. Nah, ini pindah ruas 2.500.000 ke sini. Jadinya 4.021.000 sekian ini dibagi 2,5 juta. Hasilnya adalah pakai kalkulator 1,608437,248. Ini pakai kalkulator ngitungnya. Oke, jadi untuk bab pembahasan tunggal bunga majemuk boleh menggunakan kalkulator. Nah, angkanya jangan dibulatkan. Jangan dibulatkan menjadi 1 angka di belakang koma atau 2 angka di belakang koma. Tulis apa adanya, seperti ini. Ini sama dengan 1 tambah I pangkat 24. Nah, bagaimana mendapatkan tiba-tiba ini plus minus 1,02? Berarti ini kita juga pakai kalkulator. Berapa atau X pangkat 24, berapa dipangkatkan 24 yang hasilnya sekian. Insya Allah, mudah-mudahan di kalkulatornya hasilnya adalah 1,02. Nah, berarti 1 tambah I sama dengan 1,02. Satunya pindah ruas, jadinya tinggal 0,02. Kok nggak pakai yang negatif? Karena bunganya positif. Menambah terus. Jadi I-nya adalah 0,02 atau I-nya 2%. Maka besar suku bunganya adalah 2% per bulan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.